Halo, kenalin, namaku Indah Nur Maulina. Aku Dindar Novita dari GKJ Kertosono. Oke, masa nggak kenal sama aku ya? Aku Nawang dari GKJ Kertosono. Nggak tanya umur kan? Nggak. Ya, saya Adril dari TKJ Kertosono. Merabsen, oh ya, kelas TKJ 1, nomor absen 3, yang Telkom Malang. Sapa dulu ya, sapa dulu. Halo guys. Ya, perkenalkan, nama saya Nehemia Januara Biasa. Saya dari GKJ Kertosono. Namaku itu Yosafat, panggil aku Yosa. Ya gitu aja mungkin. Halo guys, kembali lagi di channel ini sama saya Adril Prabowo Wicaksono. Bukan di channelnya GKJW sih. Anda boleh manggil saya sayang. Itu ya, orang yang ada apa yang manggil aja. Halo, nama aku Fatisina Tutuyani, bisa dipanggil Nina. Ya, halo, shalom. Perkenalkan, nama saya Fatisina Tutuyani, biasa disapa Eni. Dan saya di sini ditugaskan sebagai ikan pada kelompok 2. Puji Tuhan, saya digunakan di Jumat aku. Jumat aku. Agung kan besar. Ya. Itu pengorbanan Tuhan begitu besar untuk kita. Ya rela berkorban untuk kita. Nah, ini udah. Jumat Agung menurut saya itu cinta. Cintanya Wow, Tuhan cinta. kita itu besar banget gitu buat kita. Tapi kadang tuh kita tuh yang ghosting Tuhan Yesus. Jadi Jumat Agung ini peringatan buat kita kalau cintanya Tuhan itu besar kita. Dia rela mati di kayu salib buat kita. Jumat Agung menurutku apa ya? Ini sebuah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita sebagai umatnya. Jumat Agung itu perayaan orang Kristen, bukan Jumatan yang biasanya jam 12 ya, beda itu. Ini perayaan orang Kristen, jadi menurutku itu berbeda dengan orang Islam. Kalau orang Islam kan Jumatan tiap Jumat itu jam 12, kalau kita Jumat ya 10 tahun sekali. Ya, gitu aja. Ya mungkin penjelasannya sudah di teman-teman yang lain. Oh, Ya. siap. Jumat Agung pastinya ya bagi orang Kristiani, orang Katolik itu yang memperingati hari di mana Yesus mengorbankan dirinya menebus dosa setiap umat manusia. Jumat Agung, menurut saya Jumat sebelum hari Minggu perayaan Paskah. Jumat Agung, ya kita di Jumat Agung kita menghayati selama perjalanan Kristus dan bagaimana kita bersihkan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau bersikap seperti Yesus, menerima semuanya, menanggung semuanya, dan tetap berjalan, tetap berpegang pada apa yang Tuhan ingin lakukan pada kita. Arti Jumat Agung menurut aku, Jumat Agung itu hari di mana kita menghayati pengorbanan Tuhan Yesus kita di sana. Walaupun pandemi bersama-sama, kita bisa melihat bagaimana penderitaan yang dialami Yesus untuk kita semuanya. Artinya di tahun ini kita benar-benar merasakan penderitaan. Di balik penderitaan ini atau ini, kita masih diberikan kesempatan bahkan dalam yang paling berkesan adalah ini mungkin tidak akan terlihat karena kalau tahun sebelumnya tidak ada ini kalau kita bisa melihat apa saja yang kita lakukan jadi marilah kita bersama-sama mengimani kita
dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun itu, kiranya senantiasa mendoakan kita semua. Karena pada waktu ini Tuhan telah siap Apa ya yang dikangenin itu pastinya soal kebersamaan ya, saat mungkin teman-teman pemuda ya, semua warga jemaat juga menghayati Jumat Agung Paskah. Biasanya kan kayak kita akan drama mungkin atau menampilkan sesuatu, tapi sekarang kan karena COVID jadi kayak waktu untuk ibadah itu kan dibatasi, jadinya tuh kayak ya acara semakin dipersempit, jadi tidak ada ya acara yang meriah, terus jemaat adik-adik anak-anak belum boleh ke gereja gitu. Jadi kayak ya sepi, tapi apa ya tahun ini mengingatkan lagi bahwa ya bagaimana sih kita tuh menghayati Jumat Agung di hati. Kita diingatkan kembali untuk ya menghayati Jumat Agung itu dalam hati, karena ya kita nggak bisa biasa-biasa aja menghayati Jumat Agung, bukan hanya dengan ya hati tapi juga dengan tindakan gitu. Kesan-kesanku ya gara-gara pandemi COVID ini kita nggak bisa merayakan Jumat Agung ini, kayak berbentur acara waktu banyaknya orang, itu sih yang membuat agak sedih sih ya. Cuma mau gimana lagi, COVID juga masih ada. Ya, mudah-mudahan tahun depan COVID udah hilang ya, kita bisa lebih merayakan Jumat Agung ini dengan meriah. Itu sih harapanku. Waktu kumpul bareng terus kita sama-sama ibadah begitu. Mungkin kan Ya. Yang bekerja kan nggak semuanya bisa ya COVID. Jadi kayak kurang berasa gitu suasananya Jumat Agung, nggak kayak tahun-tahun lalu. Itu Apa ya? Biasa saja. Ya kalau dulu kan biasanya di Jumat Agung begini ada yang tampil-tampil, entah itu dari pemuda atau remaja. Ya karena adanya pandemi ini semua acara disikatkan, dipadatkan, jadi tidak ada pementasan apapun. Ya yang dirindukan ya pementasan dari anak remaja maupun pemuda. pesan Jumat Agung tahun ini cukup dapat dihayati, tapi gara-gara corona kita nggak bisa bergabung dengan yang lainnya, jadi ada offline dan online, jadinya kita nggak bisa bareng-bareng merayakan Jumat Agung. Kesannya dan harapan untuk tahun ini berdasarkan Jumat Agung ya jadi pribadi yang lebih baik, kita bisa lebih mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan melalui kita seperti yang Yesus lakukan. Di tahun ini kan masuk tahun kedua pandemi buat kita semua. Jadi dalam menghayati pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua, lebih baik kita lebih untuk mengawasi diri, jadi memperkenal dengan kita pada Tuhan Yesus dan tidak selalu mengejar diri kita. Pada kesempatan kali ini, puji Tuhan juga kita bersama-sama masih bisa merayakan Jumat Agung bersama-sama, karena di kota Solo sendiri telah diizinkan untuk merayakan ibadah secara tatap muka, walaupun kita belajar ada yang virtual atau streaming. Saudara-saudari Tuhan dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, ya jadi kesan dan pesan pada Jumat Agung ini menurut saya adalah bagaimana kita bersama-sama tidak hanya menghayati
Tetapi bagaimana kita mengekspresikannya di tengah-tengah pandemi, apalagi setelah kita masih muda, kita kaum tidak hanya kaum muda saja, tapi juga segala aspek. Ayat favorit saya dari Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati ataupun atas orang hidup. Ada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia ayat favorit aku itu di 2 Korintus 5 ayat 21. Ini firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang favorit Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku nggak hafal soalnya. Gawat. Lihat di HP aja ya, di internet lah. Aku ini mengambil dari Filipi 2 ayat 8. Itu tertulis, dan dalam keadaan sebagai manusia ia menundukkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat favorit dari Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oke, berbicara dengan ayat favorit saya adalah Filipi 1 ayat 21. Yaitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Untuk ayat favorit kesukaan aku di Roma pasal 14 ayat 9, yaitu sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Kembali lagi bersama saya. Halo guys, kali ini saya akan membahas mengenai Paskah. Arti Paskah buat saya adalah itu mengingatkan saya bahwa kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Kristus, bahwa kita akan dihapuskan dosa-dosanya melalui pengorbanannya dan hingga kebangkitannya. Paskah menurutku ya, mungkin Paskah itu tentang telur-telur. Paskah kayak seperti itulah. Dan bisa jadi kan Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Sebenarnya enggak? Pastinya sih. Ya, lebihnya seperti itulah. Paskah adalah telur Paskah. Arti Paskah buat aku, Paskah itu kan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi arti yang sesungguhnya Paskah adalah pengampunan bagi kita atau bagi umat manusia. Paskah saya adalah tidak bagi saya sendiri, bagi orang lain juga, kebangkitan Tuhan Yesus. Udah. Gitu aja. Halo. Arti Paskah buat kita apa Mbak Jin? Arti Paskah buat kita itu kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan menjadi janjinya buat bangkit buat kita. Paskah tahun ini menurut saya menyenangkan karena saya pelayanan 2 kali. Saya sangat senang sekali. Kesan Paskah tahun ini biasa saja. Beda dari tahun-tahun kemarin guys. Terus kesan Paskah di tahun ini menurut saya lumayan sih, meskipun pandemi ini kan dilarang kegiatan apapun dan warga-warganya itu juga dibatasi waktunya juga. Jadi tidak seperti tahun-tahun yang dulu yang bisa ramai-ramai dan bisa merayakan Paskah meriah. Itu sih ya perbedaannya.
momen pasca tahun ini tuh yang paling berkesan. Yang paling berkesan apa ya? Ya lebih bisa memaknai Paskah sih pada tahun ini kan soalnya pandemi jadi banyak teman-teman yang nggak bisa keluar, nggak bisa datang. Banyak juga yang online di rumah. Terus kurang menantang soalnya nggak bisa cari telur. Kesan untuk Paskah yang masuk di tahun kedua pandemi ini dengan memaknai bangkitnya Tuhan Yesus ke surga, berarti kita harus untuk terus memperhatikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun bersama sebagai satu dengan cara terus memperjuangkan melalui kita, kesehatan kita, dan memberikan kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ayat Paskah. Kalau dari kita punya ayat Paskah dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Selamat Paskah. Ada rasa sedih dan rasa senangnya itu. Terus ayat Alkitab di Paskah ini yang menurutku bagus untuk diingat-ingat itu tentang ambil di Yohanes 11 ayat 25 yang berbicara tentang akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Untuk ayat favorit dalam Paskah ini yaitu diambil dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih, selamat Paskah. Ayat Alkitab favorit di Paskah ini saya ambil dari Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu ayat Alkitab yang saya ambil. Oke, ayat favorit saya di Paskah ini yaitu 1 Korintus 15 ayat 20. Gini bunyinya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Oke. Untuk ayat yang paling apa ya istilahnya menurut saya cocok untuk Paskah adalah dari Kolose 6 ayat 19. Bunyinya bentar ya, saya lupa. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, dan pengharapan itu ada dalam Kristus melalui kebangkitannya. Terima kasih guys, sampai jumpa. Terima kasih guys, sampai jumpa. Nope.